I don't need a ring and my girls don't need a thing, cause I've been through hell and back, listen to the fire sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Dwi Amanda Pramdita dengan NPM 20140004 dari kelompok 2 mata kuliah Sosiologi dengan rekan yang bernama Lulu Sahara dengan NPM 20140006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelompok sosial guna memenuhi nilai dari mata kuliah Sosiologi dengan dosen pengampu Ibu Aurora Nandia Febrianti, SPD MPD. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan tentang pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi dan mempunyai hubungan, memiliki tujuan yang sama, dan mempunyai kesadaran sebagai anggota kelompok. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena manusia disebut sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu tentang macam-macam kelompok sosial. Yang pertama ada kelompok primer, yaitu kelompok primer merupakan sebuah kelompok yang dimana anggotanya saling bertatap muka dan saling mengenal lebih dekat. Kemudian kelompok sekunder merupakan kelompok yang memiliki peranan dan fungsi dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat dengan cara objektif dan rasional. Kemudian ada kelompok dalam. Kelompok dalam adalah kelompok dalam merupakan bentuk kesadaran diri tentang identitas diri dalam suatu kelompok. Kemudian kelompok luar atau outgroup sewaktu-waktu dapat berubah menjadi kelompok dalam atau in-group karena adanya kontak dan komunikasi yang memungkinkan untuk saling berinteraksi kepada sesama kelompok. Kemudian setelah kelompok luar, selanjutnya ada kelompok formal, yang dimana kelompok ini mempunyai peraturan yang tegas yang diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan sesama anggotanya. Kemudian kelompok informal, di mana kelompok ini tumbuh dengan proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Selanjutnya ada patembayan atau Gemeinschaft, paguyuban atau Gemeinschaft. Paguyuban atau Gemeinschaft merupakan suatu kehidupan bersama yang diikat oleh batin yang bersifat murni. Ini saya akan melanjutkan presentasi mata kuliah Sosiologi dari Fani Dwi Amanda Pramudita yang berjudul Kelompok Sosial. Syarat terbentuknya kelompok sosial yaitu ada 4. Yang pertama itu setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara sesama anggota kelompok. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara satu dengan yang lainnya semakin erat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok. Nah, ciri-ciri kelompok ini terdiri dari 5. Yang pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu dengan satu yang lainnya. Yang kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antar individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Yang keempat, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk tujuan yang ada. Yang kelima, berlangsungnya suatu kepentingan. Kemudian ada faktor pembentukan kelompok sosial. Nah, pembentukan kelompok sosial ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kedekatan. Makin dekat jarak geografis antara dua orang,
makin memungkinkan untuk saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Kedekatan fisik meningkatkan sosialisasi. Yang kedua ini ada kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat kepercayaan, nilai tingkat inteligensi, atau karakter-karakter lainnya. Nah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.